Pembina Iman Little Star Paroki Santo Andreas, usia 2 tahun sampai 5 tahun. Betul. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kita bisa bertemu di acara Little Star. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo anak-anak, dengan Anti Lulu. Yuk hari ini kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu lalu Yesus ditangkap dan dibunuh sama orang-orang jahat. Nih, Tuhan Yesus disalib sampai mati. Masih ingat nggak? Nah, hari ini para murid berkumpul. Mereka bersebelas berkumpul di suatu tempat. Pintunya ditutup rapat. Mereka takut orang-orang jahat juga akan menangkap mereka. Tapi tiba-tiba ada orang muncul di tengah-tengah mereka sambil bilang, "Damai sejahtera bagi kamu." Padahal pintunya terkunci. Tapi kok bisa ada orang yang tiba-tiba datang di tengah mereka ya? Siapa ya orang ini? Ayo anak-anak, tahu nggak siapa dia? Nah, iya betul. Dia adalah Yesus yang kemarin mati di kayu salib, tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Nah, ternyata Yesus bangkit. Wah, hebat ya. Berarti tidak ada yang bisa membunuh Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Nah, lalu Yesus mengutus para muridnya. Yesus memberi mereka tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menceritakan kepada semua orang tentang Tuhan, agar semua orang itu kenal dengan Tuhan. Juga dia mau menyebarkan kebaikan sesuai dengan ajaran Tuhan, menolong orang yang sakit, menolong orang agar tidak berbuat dosa. Nah, setelah para murid diberi tugas oleh Yesus, Yesus berpamitan mau pergi. Loh, apakah para murid sendirian lagi? No. Ternyata sebelum pergi, Yesus memberi mereka sesuatu. Apa itu? Yesus memberi mereka Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu ya? Roh Kudus itu rohnya Yesus. Ditiup pakai nafasnya Yesus, dihembuskan pada mereka. Jadi roh Yesus sekarang ada di dalam hati mereka semua, menyertai mereka semua. Para murid disertai oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka. Nah, tak lama kemudian muncullah satu teman mereka yang tadi ketinggalan. Murid Yesus yang bernama Thomas. Murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Tadi Yesus kesini loh. Yesus datang dan kami melihatnya." Tapi Thomas bilang, "Nggak mungkin. Yesus kan sudah meninggal di kayu salib nih. Sebelumnya aku juga memegang sendiri bekas luka waktu disalib kemarin. Aku nggak percaya
Gitu kata Thomas. Wah, kalau anak-anak percaya nggak ya? Gimana ini? Kok Thomas nggak mau percaya? Maka 8 hari kemudian, ketika para murid berkumpul lagi di sebuah rumah yang tertutup, pintunya terkunci, tiba-tiba Yesus datang lagi di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan cucukkan tanganmu ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk melihat luka yang tadi bekas Tuhan Yesus disalib. Ternyata benar loh, Tuhan Yesus itu sendiri yang datang kepada Thomas. Akhirnya Thomas percaya kepada Tuhan. Thomas berkata, "Tuhanku, Allahku." Nah, inti dari cerita Injil Yohanes hari ini, Yesus memang nggak kelihatan, nggak nampak, tapi Yesus itu ada. Jangan seperti Thomas ya, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu ada dan selalu ada buat kita. Lalu yang kedua lagi, Yesus sudah bangkit naik ke surga. Tapi bukan berarti kita sekarang sendirian loh. Tapi Yesus juga menghembuskan Roh Kudus pada kita semua. Roh Yesus juga ada di dalam kita, yang menemani kita, membimbing kita selalu. Nggak cuma untuk para murid, tapi untuk kita juga. Kita semua juga punya Roh Kudus di dalam hati kita, karena Yesus sangat sayang pada kita, nggak pernah membiarkan kita sendirian. Nah, sampai di sini ya anak-anak cerita hari ini. Jangan lupa untuk selalu percaya kepada Tuhan dan makin beriman ya anak-anak. Dadah!
Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami hari ini. Tuhan, tolong agar kami bisa semakin dekat denganmu dan percaya padamu. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.